ini weh, Pak Basori daftar tabung tak kayak duit 1 juta Pak Basori. Ingin daftar haji, tak sanggone 1 juta. Juta temen daftar haji. Ngono Bas. مرحبا يا نور
Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'ala nabi Muhammad. Sallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh mini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum Karanggowoh Karanggongso dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus wisuda santri Purna Quran bin Nadhor TPQ An-Nahdiyah Al-Amin dengan tema hidupkan jiwa Qurani, siap bijak hadapi medsos dan era digitalisasi yang bertempat di Karanggongso, Kecamatan Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, sing papat teng pundi?
Kecamatan Watu Limo, Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu warga masyarakat Trenggalek rahimakumullah. Makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Saya tadi naik dari bawah habis buka puasa. Panitia bilang paling cuma 30 menit, kok 1 jam nggak sampai-sampai. Ternyata begitu banyak jalan yang berlubang. Itulah bedanya Trenggalek dengan Jakarta. Kalau Trenggalek banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Maka disyukuri alhamdulillah Pak Wakil Bupati juga hadir. Pulang dari sini insya Allah jalan ke arah Kabupaten Trenggalek dari Watu Limo insya Allah diperbaiki, amin. Tapi ternyata walaupun hujan turun rintik-rintik, tidak menyurutkan langkah kaki kita. Ini semuanya atas nama cinta. Cinta itu seperti air hujan, kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya. Maka saya yakin cinta, mohon maaf, maka saya yakin hujan itu turun bukan jatuh. Karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Maka yang bersabar di sini duduk, bahkan ada yang tidak menggunakan tikar. Saya doakan, mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sini gatal kelebon wedi. Rasa sayang malam hari ini insya Allah, rasa sayang yang mendalam bagaikan hujan yang turun di malam hari. Ia datang meski tak menjanjikan pelangi. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semua yang sakit disembuhkan. Semua yang sempit dilapangkan. Yang susah dibahagiakan. Yang sedih disenangkan. Yang berhajat dikabulkan. Dan yang jomblo segera dijodohkan. Amin Allahumma amin. Mumpung ini hujan, hujan itu pintu langit dibuka, doa mustajabah. Maka begitu hujan seperti ini, nggak usah kamu tutupi dengan payung. Hujan itu rahmat. Jadi kalau kamu tutupi dengan payung berarti kamu menolak rahmat. Dan saya yakin mereka yang pakai payung bukan karena takut air hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Sok gaya. Coba Gus Zaki lihat dari sini, Masya Allah ibu-ibu, subhanallah alisnya nganti kaya galengan kabeh. Makanya kalau nggak pakai payung nanti alisnya blobor, menjijikkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, disebutkan man aradallah, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap dengan Allah, hendaknya dia membaca Al-Quran. Ini mengisyaratkan apa? Bahwa orang kalau pengen komunikasi dengan Allah, itu ternyata gampang. Cukup dengan membaca Al-Quran. Begitu Anda membaca Al-Quran, itu artinya Anda takallum ma'allah. Itu artinya Anda bercakap-cakap dengan Allah. Disitulah kenapa orang belajar Al-Quran itu merupakan umat terbaik atau golongan terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka saya ingat betul dulu anak saya usia 5 tahun sama istri saya mau dimasukkan ke TK. Istri saya bilang sama saya, Beb, saya jawab, iya say, gitu kan. Karena saya sama istri itu sangat romantis. Bukan pencitraan, tapi memang faktanya demikian. Karena saya, pret matamu, pret nih loh. Bosok cangkemnya. Masa aku romantis kalau bojoku pret. Serius mas, saya punya prinsip. Lelaki terbaik bukan yang datang dengan segala mohon maaf. Lelaki yang hebat bukan yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Makanya saya mendatangi istri saya dengan banyak cara. Sampai lu melu, ora paham. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak saya mau masuk TK waktu itu, umur 5 tahun. Anak mau saya masukkan TK bah, saya bilang nggak usah, nanti dulu. Loh,
Kalau nggak masuk TK gimana, Mbah? Kamu ajari dulu Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran dengan baik baru masuk TK. Istri saya tanya, alasannya kenapa, Mbah? Saya nggak malu kalau anak saya telat membaca huruf alfabet. Tapi saya malu kalau anak saya telat membaca Al-Quran. Karena saya punya prinsip, kalau seandainya saat itu saya mati, besok yang dihisap oleh Allah kepada saya itu adalah Qurannya, bukan matematikanya. Tapi lucunya apa? Orang tua hari ini malu kalau anaknya tidak bisa matematika, tapi tidak pernah malu ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Maka saat itu apa? Anak saya masuk, baca Quran dulu baru masuk TK. Saya nggak ada urusan. Dan alhamdulillah, apa konsekuensinya? Anak saya seneng ngaji walaupun nggak seneng dengan matematika. Karena sama, saya juga dari dulu nggak suka matematika, tapi pinter cari duit. Untuk apa pinter matematika tapi nggak bisa pinter cari duit? Makanya saya tadi begitu naik panggung panitianya langsung bilang, Bah, nanti ada kotak infak berjalan. Saya bilang, kamu nggak usah minta, saya tahu wong wajahmu kayak kotak infak. Saya bilang. Akhirnya bener, Mas. Anak saya begitu bisa baca Quran baru masuk sekolah. Dan alhamdulillah, belas gak seneng matematika. Persis seperti saya. Namanya saja matematika. Makin tenanan makin tidak karu-karuan. Lah yang lucu kelas 3 naik kelas 4, Pak. Baca Quran sudah hatam. Tapi matematika soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar. Gurunya bingung, mau dimarahin anak kiai, kan nggak mungkin. Akhirnya gurunya telepon saya, Gus izin, boleh nggak saya memberikan nasihat kepada anaknya Gus Miftah? Kenapa? Kemarin mengerjakan soal matematika, soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar. Saya bilang, Pak silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu apa penyebab anak saya salah semua. Anak saya ditanya, Mas Adki, kenapa kemarin mengerjakan soal matematika, soal 10 nggak ada satupun yang benar? Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul nih, lanjutkan aku. Nah, meledak matamu, meledak. Ini cilaka, masa pengajian meledak gitu. Gue suwe-suwe langsung nyanyi, begitu sulit, lupakan silit. Nah, yang saya maksudkan apa? Bahwa dikatakan mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Indikasi seseorang itu baik ternyata bisa dilihat dari ukuran agamanya. Artinya apa? Kalau kita ngomong agama Islam berarti berbicara Quran. Kalau Anda pengen baik, kuncinya satu, apa? Pelajari Quran. Kenapa? Karena fungsi Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu sebagai apa? Petunjuk. Artinya apa? Kalau Anda jadi pejabat kayak wakil bupati, paham Al-Quran, insya Allah akan jadi wakil bupati yang baik. Ciri-ciri wakil bupati yang baik, ada kiai ngaji, makan jeruk. Lah ini ciri wakil bupati yang baik. Langsung Pak Wabub berhenti makan, saudara-saudara. Dilanjut Pak Wabub, nggak apa-apa. Mbak-mbak yang berbaju hijau, kamu tahu apa bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anakku. Iya, kayak gitu. Kalau mau saya banyak yang antri, tapi sorry, saya tipe suami yang setia. Saya harus ngomong setia karena direkam kamera. Konakan bojoku mudar aku Pak. Gimana Pak Wabub, jeruknya enak Pak Wabub. Kecut Gus, ning kecut cangkemmu. Hudalinas sebagai petunjuk. Mau jadi wakil bupati yang baik gampang, cukup jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Mau jadi polisi yang baik, ada Pak Kapolsek di sini. Halo Pak Kapolsek. Namanya Pak siapa Pak? Suyono. Sunya di depan apa di belakang Pak? Loh beda loh. Kalau di depan Suyono, kalau di belakang Yono Su, mana beda. Seneng loh kalau saya, kenapa Pak Wabub? Oh iya Pak Lurah ini, ini Lurah toh. Pantes. Rupamu kayak BLT Pak Lurah. Pak Lurah kemarin demo ke Jakarta Pak Lurah. Ikut demo. Kurang gawean Pak Lurah.
Masa jabatan sudah 6 tahun 3 periode berarti 18 tahun menjabat, masih pengen masa perpanjangan menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Supaya mengurangi konflik horizontal sesama penduduk masyarakat. Alah dobos. Kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun? Alasannya satu, mergo modale urung balik. Kayak gitu. Nah, rasane neko-neko Pak Lurah, Pak Lurah. Sabar, Pak. Pak Lurah mulai bisik-bisik sama Pak Wabub. Ya ini dancuk. Nah, kalau kemudian Al-Quran ini menjadi imam, jangankan kita memahami. Coba Anda baca, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkan. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka kamu akan menjadi orang yang dirahmati. Kita mendengarkan saja Pak Kapolsek, itu sudah rahmatnya Allah. Makanya jangan sampai ketika ada pengajian dibacakan Quran sebelum pengajian hanya dianggap sebagai formalitas. Jangan hanya dianggap sebagai komplit-komplit. Makanya saya tersinggung berat ketika ada qori'ah baca Quran viral di medsos gara-gara disawer jilbabnya diselipin uang. Kita itu sering kadang-kadang memberi tapi jadinya menghina Pak. Kita itu sering ngasih tapi jatuhnya seolah-olah menghina. Termasuk video yang viral, cewek Nadia qori'ah membaca Quran. Ada yang nyawer, uangnya diselip-selipkan di jilbabnya. Pertanyaan saya, ini mau menghormati atau menghina? Saya, mohon maaf Mas Zaki, saya itu dari dulu biasa ndarek ke kiai. Kalau saya ikut kiai, kiai saya ngaji, kok panitia ngamplopi salam tempel kepada kiai, dipamer-pamerkan di hadapan jamaah, bagi saya itu bukan penghargaan. Tapi bagi saya itu adalah penghinaan. Makanya kalau saya ngaji di Mabes Polri, ngaji sama pejabat dan sebagainya, saya nggak pernah mau nerima amplop. Cukup ditransfer. Mohon maaf Pak Wabu, Pak Lurah, Pak Polisi. Kita semuanya berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Jenggotmu mau telu gitu Pak Campal. Jenggot mau telu tok gitu. Malah kaya wedhus ya Pak Lurah, Pak Lurah. Jenggot mau telu jelantir ngene tok. Nah, di era sekarang ini mohon maaf, banyak orang hanya menjadikan Al-Quran itu aksesoris. Pantes-pantes HP-nya dikasih aplikasi Al-Quran. Kemarin saya pengajian di Brebes, ada yang tanya begini, Gus, dosa enggak kita bawa HP ke dalam toilet kalau di dalam HP-nya ada aplikasi Al-Quran? Boleh enggak kita bawa HP-nya? Saya jawab, boleh asalkan aplikasi Qurannya tidak dibuka. Kalau hanya gara-gara aplikasi Quran enggak boleh bawa toilet enggak boleh bawa HP ke toilet, berarti para penghafal Quran itu tidak boleh masuk toilet. Tak modar weh, ayo. Ngising mau dimpetok. Nah, sekarang sebaliknya, kalau HP ada Al-Qur'annya dilarang masuk bawa ke toilet, bagaimana HP yang ada aplikasi bokepnya? Boleh nggak dibawa masuk ke dalam masjid? Darah kowe, ayo kowe. Ayo, apa men lak bojone Hafidoh umpamane Pak Lurah. Ora oleh gawa ning toilet, berarti bojomu ora oleh ditumpaki. Modar kowe ya kowe. Akhirnya Pak Lurah nyanyi lagu Gus Miftah sing anyar. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli. Banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Iya kayak gitu. Ndi bocah sing iki. Pak Lurah jenenge sapa Pak Lurah? Oh jenenge Handoyo. Han. Kita doakan ya Pak Lurah panjang umur ya.
Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Bojone Pak Lurah sing ndi? Oh kae. Sing lanang elek kok sing wedok wahyu iki piye iki wah. Bahaya iki Pak Wabub. Kata impian dirabi pas khilaf iki kita. Jadi insyaallah besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur. Kenapa? Karena punya istri cantik. Tapi istrinya masuk surga karena bersabar. Karena dibujuk rupane kaya ngene ya. Mohon bersabar Pak Lurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, hari ini banyak orang menjadikan Quran hanya sebagai formalitas. Kayak nih HP ini dikai aplikasi tapi nggak pernah dibuka. Pantes-pantese ono Qur'ane. Maka yang ke HP-nya ada aplikasi Quran saya doakan masuk surga. Amin. HP nih. Lah ini kalau ngomong fikih ya, coba guyon. Ada doa masuk toilet, ada doa keluar toilet. Betul? Doa masuk toilet. Saya mau tanya. Baca doa dulu baru masuk toilet atau masuk toilet dulu baru membaca doa? Yang benar apa? Membaca dulu baru masuk. Pertanyaan berikutnya, doa keluar toilet. Membaca doa dulu baru keluar atau keluar toilet dulu baru membaca? Keluar dulu baru membaca. Ayo kita lihat. Kalau doa masuk toilet membaca dulu baru masuk, kenapa ketika keluar toilet kok keluar dulu baru membaca? Kok goblok kowe? Hayo kowe. Itu namanya doa di luar toilet. Yang namanya doa keluar toilet berarti apa? Membaca dulu baru keluar. Kan di dalam toilet WC nggak boleh baca doa Gus, sing kondo sopo. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Kalau sesuai dengan proporsinya boleh. Contoh kamu kepleset, innalillahi, boleh apa enggak di toilet? Boleh. Yang nggak boleh itu kamu kepleset membaca berlebih-lebihan. Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya berlebih-lebihan. Ayo. Kowe ning jero kamar mandi, ning jero WC, ana bledek. Der. Gitu. Umpamane. Boleh nggak kamu baca subhanallah, tasbih? Boleh, der, subhanallah. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan, der, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Iso disambar bledek cangkemmu lah ngono carane. Malah kayak sakyi itu. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihannya bro, gitu loh. Ayo. Jadi itu kita sering salah persepsi, Pak. Umpamanya yang berlebih-lebihan umpamanya Mbak itu, Mbak grupnya apa namanya ini? Al Hidayah, lemu-lemune ya Allah. Kalau sahabat kok bokong kabeh to yo. Berlebih-lebihan itu apa? Umpamanya mau tampil bersama Pak Wabub. Orang ngapal solawat, ngapalke solawat ning jero WC lah itu nggak boleh, namanya berlebih-lebihan. Mosok ning jero WC karo ngisi ya Rasulullah. Oh, lah itu nggak boleh. Ya Habiballah. Oh. Tapi ada loh Mas Zaki yang sebenarnya bukan solawat, hanya qasidah Arab, tetapi nggak pantas dibaca di WC Pak Wabu. Masih ingat lagu menghormati guru, Man Ana. Man Ana itu bukan solawat, tapi nggak pantas kalau dibaca di WC. Itu kan lagu takriman wa ta'dziman wa mahabbatan kepada guru. Jadi walaupun dia bukan sholawat, itu gak boleh kamu baca di WC, gak pantas. Karena kamu menghormati gurumu. Masa karo ngising kok man ana. Man ana, man ana, man ana, laula. Cerot, lah gak boleh gitu. Jadi membaca doa di WC itu boleh, asalkan sesuai dengan proporsinya. Wong kepleset bocor innalillah kan boleh Pak Lurah. Set innalillah boleh, daripada misal dancok lah itu malah nggak boleh gitu loh. Saya mohon izin Pak Wabub, berulang kali saya bilang saya harus sering ngomong dancok. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai dancok diklaim sebagai milik Malaysia, padahal itu milik Ponorogo. Lah kenapa saya harus sering ngomong dancuk? Supaya tidak diaku-aku oleh Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku. Reok Malaysia, keris Malaysia,
wayang Malaysia, terakhir batik Malaysia. Lah, kalau orang Indonesia sudah tidak fasih ngomong dancuk, jangan-jangan besok dancuk diaku sebagai milik Malaysia. Kan dancuk. Ora sampe melu ngomong dancuk, ora pantes. Ora fasih. Kalau Gus Miftah ngomong dancuk fasih karena tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Bahkan saya kadang-kadang ngomong dancuk pakai kol-kolah dan ikhfa. Dancuk ngono kok. Pak Lurah pengen fasih, nanti datang ke pondok saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, jangan kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai formalitas. Hidup kita itu sudah penuh dengan formalitas. Bacaan Quran untuk pengajian dianggap formalitas. Maka ketika Quran dibacakan tidak fastami'u, tidak didengarkan. Ada orang mati meninggal dunia bacakan Quran, tapi faktanya apa? Apakah didengarkan? Tidak. Ada orang mati dibacakan ayat-ayat tentang kematian. Ternyata yang layak juga tidak mendengarkan, malah ngerasani sing mati. Sopo sing mati kayak? Lurah. Oh, lurah sing jenenge Handoyo ku itu. Sing jenggote telu. Kamu dibacakan Quran supaya hatimu menjadi lunak. Karena ciri orang iman yang baik itu siapa? Yang hatinya lunak. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya, termasuk ayat-ayatnya. Ketika dibacakan Quran seharusnya apa? Hatinya ini menjadi lunak. Kalau hatinya bergetar, matanya menangis. Saya punya fakta. Saya dulu ngimami sholat anak-anak di lokalisasi. Mereka mendengarkan bacaan Quran menangis. Saya sholat, mereka makmum. Begitu setelah Fatihah saya baca surat, mereka nangis. Rakaat kedua, saya sebagai imam ikut-ikutan menangis. Apakah saya menangis karena ingat dosa? Oh, tidak. Kenapa saya menangis? Saya gengsi, lonte nangis, masa saya tidak? Melu nangis aku bro. Kalau Pak Lurah juga melu nangis, mereka ditagih kon bayar. Ada lonte. Sumpah Bu Lurah hanya guyon. Padahal ya faktanya ya seperti itu. Jadi ini formalitas Pak. Ada acara keagamaan di kantor-kantor Pak Wabu, biasanya Pak dibacakan Quran. Kenapa Mas? Tolong yang di depan duduk Mas, ingat wajahku lebih menarik daripada bokongmu. Sehingga apa? Ketika kita berbicara Quran, ini menjadi momentum. Apakah kita sudah adil dengan Quran? Apa sih konsep adil itu? Wada'u syai'in fi mahallih. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Jadi mohon maaf Pak Kapolsek, Pak Suyono. Kasusnya sama. Orangnya berbeda. Maka konsekuensi hukumnya berbeda. Contoh kasus umpamanya antara Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Eliezer. Kasusnya sama soal penembakan Joshua. Kalau kemudian vonisnya ini sama antara Sambo dengan Eliezer, tentunya ini bukan sebuah keadilan. Maka ingat, adil itu tidak harus sama. Contoh kasus, Bapak Ibu punya anak 4. Yang pertama kuliah, yang kedua SMA, SMP, SD. Apakah kalau sama itu uang sakunya harus sama? Apakah itu namanya adil? Tentunya tidak. Karena ukuran adil itu tidak harus sama. Maka mohon maaf, kamu boleh menikah lebih dari 1, syaratnya adalah adil. Lah kenapa saya nggak berani menikah lebih dari 1? Karena saya belum menemukan konsep keadilan suami istri. Apakah ketika saya punya istri 2, istri pertama saya jatah 50 juta, istri kedua 50 juta itu dibilang adil? Oh tidak. Di mana tidak adilnya? Bagaimanapun yang menemani saya dulu berjuang adalah istri pertama. Alasan itulah kemudian saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya. Maka para janda jangan coba-coba menggoda saya. Karena tidak digoda pun, saya pun sudah tergoda.
Sing lemu rasa melu-melu. Kayaknya malah, Gus, aku mau. Empuk matamu, empuk. Aku rasa bedake bokong karo weteng enggak cilaka. Tapi santai, Nduk. 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars, ya. Itu artinya kamu tidak gemuk, hanya salah planet. Lo kayak Pak Wabub lo, awake cilik. Tadi nemenin saya buka puasa. Saya bilang sama Pak Wabub makanya banyak apa enggak? Oh banyak, Gus. Kok tetap kurus? Makanya kalau orang makan banyak tetap kurus. Kayak Pak Wabub itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Apa nih sing ageng? Manuke matane kok manuke iki lho. Ngawur iki. Tapi bener Pak Lurah, bener. Lawang lanang ki wetenge gede biasanya manuke cilik. Lah Pak Wabub wetenge cilik berarti manuke. Mbak-mbak di bawah langsung teriak, sepil, 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 matamu sepil. Sepil. Paling dibuka ya sini mau kaya pentil. Iki kopine sing di Pak Lurah. Oh, iki kopi. Ya Allah Pak Lurah, suwangit. Kopi ala Watu 5. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ketika berbicara hudalinas ini berarti apa? Sebagai petunjuk. Sekali lagi saya bilang, jangan formalitas. Orang menikah, mas kawinnya seperangkat alat sholat beserta Quran. Tapi nyatanya juga tidak pernah dibaca. Saya punya jenderal dan waktu itu bintang 4, pernikahan emas, berarti 50 tahun pernikahan. Di Indonesia kan punya istilah, 50 tahun pernikahan namanya pernikahan emas, 25 tahun perak, 12,5 tahun perunggu, 5 tahun besi, belum menikah rongsoan. Panirnya belum menikah. Siapa panitanya yang belum menikah? Oh. Wes tua kira beli bojo. Serius lah. Lah manukmu mau nggih apa? Masa belum nikah, Bro? Ya Allah, santai mawon Pak Kiai. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Saiki Pak Kiainya belum menikah. Ayo Pak Kiai nikah. Gus Zaki mohon pengen tambah jenengan ra nikah. Ya, kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak sinten namanya? Pak Basori, mudah-mudahan langsung menikah. Amin. Dengan janda anak 15. Lumayan Pak Basori nikah dengan janda. Enggak ada malam pertama, Gus. Adanya malam terusan. Jandanya langsung ngomong, nyoh. Ada janda di sini? Oh banyak. Oke lah Pak Basori. Pak Basori segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi. Kok cangkeme bosok kan? Barokah kok bayi gitu. Kan aku jadi ingin. Ya Allah, banser wedok-wedok jenenge apa Farser? Do, ini ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Seharusnya cewek, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Semoga kamu berjodoh dengan Pak Basori ya. Amin. Kok mutah-mutah ki ngopo? Wek, pengen nyak Basori we kurang ajar we. Sama terasa guyang-guyu. Halo Pak Basori. Aku kadang-kadang bingung ya. Lawang tua-tua Mbah Mudin kayak Pak Basori nanti bojone kira-kira buka video kebaya merah apa ora ya. Mungkin linknya jeluk Pak Camat Pak Basori. Nah Bapak Ibu, Quran nikah hanya formalitas. Padahal kalau saya punya prinsip mas kawin itu seharusnya sesuatu yang bernilai. Makanya kenapa Kanjeng Nabi mas kawinnya apa? 20 ekor unta. Lah sekarang di Indonesia tuh latah, men ketok beriman, mas kawinnya Quran. Wah, habis itu Pak Basori kan mudin. Kalau nikah mas kawinnya jelas, seperangkat alat sholat beserta masjid, imam dan jamaahnya.
beliau Mbah Mudin ini. Aja nyak-nyake Mbah Mudin. Uangnya kurang ajar Pak Wabub. Lak duwe mantu polisi banggane ra umum. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Ya Allah. Polisi mati sing bungu sapa? Tentara mati sing bungu sapa? Mudin. Lurah mati sing bungu sapa? Mudin. Camat mati sing bungu sapa? Mudin. Wabub mati sing bungu sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe tak kandhani. Sio-sio karo Mbah Mudin. Wong ampul, wong lahir sampai mati sing urus apa Gus? Mudin. Maka kita doakan mudah-mudahan Mbah Mudin mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Berangkat bar pengajian. Amin. Mudine wis amin lah bajingan jadi. Untuk apa coba formalitas nikah pakai Quran? Ini menurut saya apa? Ini jenderal 50 tahun pernikahan. Malah ngomong sama saya begini, Gus, saya itu wanita istimewa. Bisa menjaga sakinah keluarga saya bertahan sampai 50 tahun. Lebih istimewanya lagi Gus, mas kawin yang diberikan oleh suami saya, seperangkat alat sholat beserta Al-Qur'annya masih tersimpan rapi di dalam lemari. Ya Allah, kok goblok temen. Berarti Qur'ane ra tau diwaca. Padahal wong lanang ki meneh mas kawin, Dik, iki seperangkat alat salat. Ayo salat, aku dadi imammu, kowe dadi makmumku. Maka perempuan harus ingat, laki-laki itu imam, perempuan makmum. Dan bagi seorang imam, semakin banyak makmum semakin baik. Betul? Setuju ibu-ibu? Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Bagi seorang imam semakin banyak makmum semakin baik. Betul? Setuju ibu-ibu? Kok angel men ya? Kalau Pak Wabub ini punya prinsip, bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek, diwaca angel diguwak dosa. Makanya kalau ada Quran suwek disimpen saja, yang dibaca Quran sing anyar. Iki mangan aja cangkeme lurahe iki dinasehati malah mangan. Konangan. Lurahe konangan. Langsung keselak ya Allah. Wis ngono kuwi ra apa-apa Pak Lurah, mau malam Jumat, mangan sing akeh, siapkan lato-latomu. Oke, mulai ketemu bojomu kae to langsung nyanyi Pak Lurah. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul krasa pena sing didudel dangak-dangak ngono to. Pertanyaane Basori nutul sapa? Iki lho mangan ae iki lho. Mbok golekke bojo Basori, Han. Golek-golekke rondo apa sapa lho. Oh, entar Lurai. Pantesan aku kon garapi Basori. Ternyata triknya lho ben cangkeme iso gayemi. Nah, ketika berbicara hudal linnas, berarti apa? Imam hidup kita itu ya Quran. Lah, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah itu adalah orang yang dimudahkan untuk membaca Quran. Allah itu nggak punya keluarga, tapi dalam satu hadis disebutkan ahlul Quran ahlullah. Orang yang membaca Quran adalah keluarganya Allah. Sehingga kemudian apa? Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran itu menjadi penting. Cuman persoalannya apa? Kita sebagai wali santri kadang-kadang kurang menghargai lembaga-lembaga pendidikan yang berbau Al-Quran, Pak. Kalau anak masuk perguruan tinggi, apalagi masuk kedokteran, berapapun dibayar, Gus. Saya punya teman kedokteran, masuk sudah bayar 500 juta. SPP-nya mahal. Orang tua rela jual tanah, jual rumah.
Tapi begitu lembaga pendidikan Al-Quran ada wisuda, orang tua dikasih surat. Biaya wisuda Al-Quran 200.000. Orang tua dengan gampangnya mengatakan, kiai ini mulai matrik. Mosok ngaji kon bayar. Sopo kiai ini? Basori. Kan kurang ajar gitu loh. Teng mriki lembaga pendidikan Quran ini bayar napa mboten? Bayar, sebulan bayar pinten? Berapa Pak Basori? 20.000 tiap hari masuk. Coba Anda bayangkan, tiap hari masuk bayar 20.000. Berarti per hari berapa Mas Zaki? Enggak sampai 700.000. Nitip ke anak teng lembaga pendidikan Quran sedina 700 rupiah. Sementara awakmu nguyuh ning pom bensin sekali cerit bayar 2.000. Berarti luwih larang uyuh tinimbang anakmu. Ngono ki handaya yang jawab, kan anak yo kancane uyuh, Gus. Enak ora? Ayo, saya tadi dikatakan Mas Ipin sama Pak Wabub katanya ini membangun apa? Madin, madrasah diniyah. Saya kok tak takon, buktekke awakmu seneng karo Quran. Lak dompetmu ana 100.000, 50.000, 1.000. Mungkin ana kotak infak melaku. Kira-kira sing mok cemplungke 100.000 napa 1.000? 1.000, Pak. Delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Tak bialang cangkemmu tenan aku. Kok geting aku ngono. Piye to ki gitu lho. Awakmu ki lak sedekahe oke, sesuk ning alam kubur kuwi padiang. Sampai kowe malam ini sedekah banyak, sesuk kowe mati ning alam kubur takoni karo malaikat, wong watu 5, man rabbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Aku sedekah oke mau takoni. Langsung mungkin akhir meledak, selebeu. Raw. Wah, akhirnya malaikat jagat giebuk cangkemmu, tiger. Digebuk ndelalah gelundung, langsung malaikatnya bengok. Toh, ganjel toh. Infak kok 1.000 gitu. Wis ayo, pasukan infak siap-siap. Minangkani panyuwun Pak Lurah. Ayo siap-siap. Karo selawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo bocah-bocah aturah wi. Sangoni rong. Padha. Oh kelase Lurai Handoyo murah dinyang. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bialil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salam salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibis bialil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah
ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salatullah salamullah tawassalna bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bialil badri ya Allah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah badri ya Allah sallu ala Nabi Muhammad pokoknya sing sedekah kaya akeh bakal nandur apik amin nah saiki wong senengane nandur senengane ngunduh ra gelem nandur mancing undur-undur oleh 10 mlayu ngalor kolore pedhot sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge codot Karang gongso ngundang Gus Miftah Pak Lurahe lumayan gagah kayaknya yes oke kita lanjutkan Karang gongso ngundang Gus Miftah Lurahan Daya lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke manuke cilik mangan roti dicampur nongko ana basori randuwe sapa-sapa mangan roti dicampur anggur basori manuke nganggur dolan ning sawah adus ning kali kayu nangka digawe lemari Gus Miftah gagah lan sregep ngaji akeh randa sing njaluk di hoak matamu hoak saya wani hoak ya sing jomblo-jomblo iki sikire ya sing jomblo-jomblo rungokke kuwi omah gede jenenge joglo
Minyak wijen sangka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Sapa? Basara. Sake. Mudah-mudahan segera berjodoh, amin. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Oh, iki wong wedok sing nyelonjorke tungkake kaya ning ngarep kuwi tak kaya siir. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek. Kuwi ngono ibu-ibu Trenggalek. Jijiki. Shallu ala Nabi Muhammad. Wes, lanjut pengajian. Pak Wabub ada sambutan mboten? Pak Wabub tidak sambutan. Mergo ya ora urunan. Sokeh, aja dijaki sokeh. Ora usah njaluk urunan Pak Wabub. Wabub gajine titik. Awake kuru reso lemu. Wabub fitness, awake fit atine ngenes. Nah, berarti napa? Lembaga pendidikan Quran atau pondok-pondok pesantren yang mengajarkan Quran itu harus dijaga keberlangsungannya. Mila kula niku seneng Pak Andoyo, adanya madrasah diniyah. Bahasa madrasah diniyah itu Mas Zaki tolong jangan dihilangkan, Pak. Kita sekarang memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama 100 tahun. Mbah-mbah kita dulu mengajarkan Al-Quran kepada anak kita itu dengan menggunakan bahasa madrasah diniyah. Sekarang di mana-mana ngaku orang NU tapi lupa dengan madrasah diniyah, malah diganti dengan bahasa TPA. TPA itu bahasanya orang PKS yang dibesarkan oleh Muhammadiyah. Wong NU kok melu-melu nganggo TPA. Bahasane dhewe kuwi jenenge diniyah. Kalau kita mau nguri-nguri madrasah diniyah, itu artinya apa? Kita menjaga warisan orang-orang tua dahulu. Gitu, toko keri lemu-lemu. Orang awaki belas gitu. Daerah kerungu budek tenan percaya gigi. Ya Allah. Gentong gede oke lumute, bokong gede oke nganune. Orang awaki belas ya. Semoga yang gemuk itu berjodoh dengan Pak Basori. Amin ya Allah. Oh bener bujut. Ya wis kayak lungguh orang ngadeg neng kono. Oi. Tim infak lungguh wae lho. Kurang aja tok ndelok duit lali karo kiai lak dancuk to cah iki aku. Jan wargane Handoyo iki lho. Jadi ya mohon izin karakter busuknya warga tergantung lurahnya sebenarnya. Ajur. Mosok roh duit receh langsung bokongi kiai lho. Kuwi lho malah ngadeg bokongmu ya Allah, ya Allah. Cah kuwi lho. Iya kuwi lho. Mbok yo engko dhisik ngono lho. Hei cok, ge wes to cok. Ngono. Mbok yo ngitunge dhuwit kowe nang mburi kono ora ning kono lak yo. Oh, cara duwe adab. Santet rasa ngajeng lho kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya itu mencatat beberapa hal yang sebenarnya harus kita lestarikan sebagai bentuk dari al-muhafadzah alal qadimi soleh. Menjaga tradisi yang lama yang baik. Tapi hari ini tradisi-tradisi itu hilang. Kenapa? Karena kita gagal paham, Pak.
Contohnya bahasa madrasah diniyah. Coba Kasat Korcap. Kamu lihat masjid-masjid NU di Trenggalek. Berapa banyak yang identitasnya hilang, justru kita bangga dengan identitas orang lain. Nah, yang namanya fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Silakan kelompok mereka menggunakan TPQ, kita kalau fastabiqul khairat tetap menggunakan madrasah diniyah. Itu baru keren. Pak Lurah, tanggung jawab, jangan sampai madrasah diniyah ini hilang. Fastabiqul khairat itu pemahamannya adalah bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Contoh, Mas Ipin, Bupati sama beliaunya Wabub. Orang usah rebutan apa-apa, tapi menjadi yang terbaik. Ipin terbaik menjadi Bupati, Upin terbaik menjadi Wakil Bupati. Ya sudah. Fastabiqul khairat, Pak Kapolsek terbaik menjadi polisi. Pak Dan Ramil terbaik menjadi tentara. Beliaunya tentara angkatan laut. Iki Agus Muklason. Malah kayak mobil klakson barang iki loh. Polairut menjadi terbaik. Angkatan laut sama Polairut jelas jangkarnya gede. Bukan memperebutkan posisi. Samanya begini, konsep fastabiqul khairat. Banser menjadi yang terbaik di posisinya. Apa toh? Tugas utama Banser itu ngawal kiai, ndereke kiai, ngawal pengajian, soal berbangsa, bernegara, NKRI, harga mati. Ya sudah. Itu namanya fastabiqul khairat. Bukan rebutan satu posisi. Kayak saya umpamanya dengan Pak Basori. Gus Miftah kiai ini artis, Basori kiai desa. Ya sudah dengan porsinya masing-masing. Pak Basori nggak usah melu-melu Gus Miftah ngaji ketemu begenggek ketemu purel. Bahaya. Gelem lebu, ra gelem metu. Cie, bulurnya minggat cie. Nah, sehingga apa? Kalau kita ngakunya NO, Pak, tapi kehilangan madrasah diniyah bagi saya lucu. Male Pak Basori, lah ngajar bocah-bocah niku nganggo turutan apa nganggo ikra? Oh, An-Nahdiyah, kuwi rada bener. Turunane Al-Qur'an ki dadi An-Nahdiyah. Lucune apa? Ngakune wong NU tapi nganggo ikra. Ikra niku produknya Muhammadiyah. Kiai Haji As'ad Umam omahe Kota Gede. Kula mboten ngomong ikra elek niku mboten, tapi ini dalam kerangka fastabiqul khairat. Wong Muhammadiyah monggo jenengan nganggo ikra. Wong NU nganggo An-Nahdiyah, nganggo turutan. Dulu Pak Handoyo ngaji nih Quran pertamanya nganggo ikra apa turutan apa An-Nahdiyah? Apa malah orang ngaji? Katanya malah remi saiki gitu loh. Saya dulu zaman jadi takmir masjid itu Pak Lurah, itu saya membuat program apa turutan untuk manula, manusia usia lanjut. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar. Pak Lurah rasa isin, memang rasa ngaji, kulo pengen belajar Gus. Kue ngaji Pak Lurah. Kok sampai kue mati tetap reso ngaji, sing dipirsani kalau Gusti Allah ora isomu, tapi niatmu karo prosesmu. Mila Pak Lurah walaupun hari ini nggak bisa ngaji umpamanya, tetap belajar ngaji. Umpama sampai mati, orang iso ngaji, ora masalah. Podo karo jenengan, niatnya mangkat kaji, nabung sak isone. Urung mangkat kok wis mati, sing dipirsani mboten budal hajine, tapi niatnya prosesi. Umpamanya Pak Basri sampun haji Pak Basri. Oh, tak tunggu moga-moga segera Pak Basri segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu wis amin kok. Pak Basri duwe duit 1 juta umpamane. Ini we Pak Basri daftar tabung tak kayak duit 1 juta Pak Basri. Ingin daftar haji tak sanggone 1 juta dalam rangka mengobati pembulian saya. Kurang
kurang telu. Pak Basori, tak wenehi contoh. Kowe ngopo njaluk tak ajar kowe. Mriki Pak Basori. Semotireng. Pak Basori, ini tak wenehi contoh. Mungkin Pak Basori nabung ning bank, niate haji. Bukan beli antrian haji lho ya. Nabung niate nggih haji. Lah saniki bayar 100.000 mawon niku enten bank tabungan, buku tabungan haji. Gambare ijo, rupane ijo ana gambare uta ana tulisane labbaik Allahumma labbaik. Lumayan lho Pak Basori. Bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Jenengan sok nabung 1 juta, gitu. Ya sabar to iki kok. Jalu anu sosok ngene iki ngopo. Nah, begitu jenengan tabung 1 juta, ben bulan Pak Basori angsur 100.000, 100.000, 100.000. Niate mangkat kaji. Umpama sesuk nganti mati urung lunas Pak Basori rong mangkat kaji, ora apa-apa. Sing dipirsani kalau Gusti Allah bukan budal hajine tetapi niate. Begitu sesuk Basori mati ditakoni karo Munkar Nakir, Basori, nggih kula malaikat. Kowe salat, oh salat modin. Ngono. Nah, kowe ngaji malaikat kula digarapi Gus Miftah. Dilokke kula jomblo ora iso ngaceng. Ngono umpamane. Takoni meneh, wis ora apa-apa 1 juta kok ora apa-apa. Umpamane lho iki. Basori kowe poso? Nggih, kula poso. Ah, ngoten niku. Terakhir Basori takoni, Basori, kowe mangkat kaji apa ora? Jawaban Basori, mboten malaikat. Malaikat lak mesti takon. Lah ngopo ora mangkat kaji? Jawaban Bas, ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kowe wis pateni. Lah, rampung kowe. Langsung giebuk cangkemmu karo malaikat kowe. Ya, 1 juta temen daftar haji. Ngono, Bas. Sapa sing kon nambahi? Kowe infak 1000 cerewet. Nah. Ning kene wae Bas 1 juta kok mundur. Pengajian amplop ora jelas dirampok Basori. Umpama kon milih Pak Bas, cewek banser ngarep iki sing mau pilih sing ndi? Umpama, iki mau umpama, bisik-bisik karo aku sing ndi Pak Bas? Oh, kurang ajar. Sing dibabe coklat. Iya. Ya Allah. Bas, kalau kamu mencintainya, ingat, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Iya. Caranya tuh ngomong ini Bas, ya Allah, bila jilbab coklat itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mau dicek lagi ya Allah. Ngono, Pak. Oh, jenenge Nanda. Ya, mudah-mudahan Basori dan Nanda berjodoh. Amin. Tapi persoalannya Nanda sama Basori beda pemikiran. Basori mikir Nanda, Nanda mikir Gus Miftah. Iya. Dirasa nangis, Bas. 4 juta ya. Kowe macul ya sebulan, Bas. Daftarnya mboten KUA. Datang pundi? Kowe iki tau bojo rung, Bas? Sampun karo Sampun. Kowe iki rondo to? Kok rondo. Duda to kowe. Kowe iki duda to? nggih, Bojomu mati apa mok santet? kula dimoi. Oh, kula dimoi. Wah. Jujur banget kula dimoi. Pertanyaannya, apa namamu cilik? Dimo. Mesake banget Basori iki kula dimoi. Bekas bojone Basori, rungono kuwi. Oh, Kediri to. Oh. Ya wis. Sabar, Bas. Enggak usah diingat-ingat. Jarene Basori, aku nganan, kowe ngiwa. Aku bertahan, kowe karo wong liya. Iya, kaya ki. Bojomu wis rabi meneh, Pak? Sampun. Sampun, bojone Basori wis rabi meneh. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Iya.
Saiki bengi iki bojomu nonton YouTube rungokno. Sorry, saya masih jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tasik ngramut adik. Eh? Tasik ngramut adik. Oh, tasik nunggu takdir. Bapak ibu sampun ninggal. Daftar ibu sampun ninggal. Bapak ibu sampun ninggal. Oh, bapak ibu sampun ninggal. Lah hubungannya karo bojo apa, Cok? Ora ana hubungane kok. Apa lah bapak ibumu sampun ninggal kowe ora kena rabi meneh. Lah yo hubungane apa lah duwe bojo ya entuk wae kok. Ngeramut adine karo rabi meneh. Kowe kira ora gelem rabi meneh mergo ora duwe duit apa ora iso ngaceng? Ayo kowe. Mboten gadah yatra. Ora duwe yatra. Lah saiki nanda gelem dirabi tak mas kawin sing menehi aku piye? Ayo, 1 juta tak kei, ayo. Bagaimana Nanda? Iye. Kayane gelem lho Nanda. Nanda banser, Bas. Kuwi mok kongkon apa jawabane mung siji. Siap, Bas, 86. Ngono. Cuman Pak Basori besok kalau nikah dengan si Nanda tak waseni. Bahagiakanlah Nanda cukup dengan 70 cara. Nomor 1, shopping, sisanya 69. Ya. Oh ya paham apa orang 69? Malah mau prakteknya goblok iki jane. Ojo dipraktekke li, mesake Basori. Ya Allah, Bas, muga-muga jodohmu cedak, Bas. Jodoh karo ajal iki padha, Bas, padha-padha rahasia. Pertanyaannya dhisik jodohmu apa dhisik ajalmu, Bas? Pak Bas umure pinten to? Kula 49. 49 kok remu tuwa bianget to, Bas. 49, Gus Miftah 41. Santai mawon Pak Bas. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Mila senajan Pak Basori luwih tuwa tinimbang Gus Miftah, bisa jadi yang mati Basori dulu. Ora usah nangis to, Bas. Nah, Bapak Ibu, kembali ke masalah mempertahankan akidah Ahlussunnah. Tolong Pak Basori konco-konco niki, madrasah diniyah jangan sampai hilang. An-Nahdiyah jangan sampai hilang. Minimal turutan jangan sampai hilang. Kalau dulu Pak Basori masa kecil ngajinya apa? Turutan toh? Kalian kan betul ngajini pripun? Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Tapi yang perlu Anda ingat, sebelum a i u wajib menghafalkan huruf hijaiyah. Itu yang membedakan dengan Iqra. Pak Iqra itu langsung Pak, a i u tati itu babibu matamu. Ha iku Iqra. Lah awake dhewe ngapal ke hijaiyah dhisik baru dieja. Tak fatkah taha domahu kaf domaku tahuku. Dulu ngaji dengan kearifan lokal, urung ono listrik, onone sentir. Ora Pak Bas. Zaman ta mriki namanya sentir ublik napa dian? Ublik, ngajine nganggo ublik. Kula niku produk ublik. Jadi bapak kula ngaji ning masjid ning Langgar, sangune ublik, kula turu ning masjid ning Langgar ya nganggo ublik. Mila begitu tangi, ya Allah irunge ireng kabeh tak kandhani. Kelingan Razak. Zaman biyen ngoten niku. Begitu ngaji karo kiai, delalah lampune ublik minyak entek. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le suratnya karo bapakmu. Ba fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro bayaro. Jangan biyen niku. Delalah bapaknya musim paceklik ra ndek duit. Le bapak ra kuat bayar suratnya karena kiaimu. Dibuka kiai ini suratnya apa? Sor fatkah so ba fatkah ba ro fatkah ro sobaro. Akhirnya kiai ini ngamuk, wong kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Bapakmu kurang ngajar kon bayar malah Pak Kiai kon sabarnya suratnya kan bapakmu. Dibuka bapak ini suratnya sini nopo mim fatkah ma tak fatkah tamim domamu. Kok kowe ngomong matamu lirik aku ngopo ya, Bas? Nah, jadi nyuwun sewu, itu kudu dijogo sebagai muhafadzah alal qadimis soleh. Kalau kemudian turutannya wis ra ono, an-nahdiyah itu bagian dari apa? Wal akhdu bil jadidil aslah. Hal baru yang lebih baik. Contoh begini, kenapa pengajian saya di klub malam lokalisasi dapat penghargaan? Karena dianggap mencari solusi terhadap problematika kaum marginal. Yang dulu
orang begitu masuk ke lokalisasi dianggap orang nakal, tapi yang saya lakukan, saya mengajak orang nakal untuk berangkat ngaji. Karena bagi saya apa? Semua orang butuh pengajian. Mong bedone kali tiang Karanggongso, jenengan ngaji cukup ngundang kiai ning lapangan, lah mbak-mbak begenggek niku mangkat teng lapangan mesti jenengan rasani. Apa meneh robasori malah dinyang umpamane. Lah mila nyuwun sewu, tak parani Pak Bas. Parani ayo ngaji. Kowe butuh salat ora duwe sajadah, tak tukokke sajadah. Kowe butuh salat ora duwe rukuh, tak wenehi rukuh. Kowe butuh maca Quran ora duwe Quran, tak tukokke Quran. Maka lah kula ditakoni, Gus, jenengan niku teng lokalisasi tugasnya napa? Nyopet. Gus Miftah niku copet. Mong bedane copet Gus Miftah karo copet terminal kuwi beda. Copet terminal kae goblok, sing dicopet dompete konangan digebuki ndase. Menawi Gus Miftah kali mbak-mbak begenggek, sing tak copet atine. Lah atine sudah tercopet, jangankan dompet. Dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyah, ngono Bas. Curi hatinya Bas, bukan dompetnya. Sehingga bocah-bocah niku manut. Kayak sok Ramadan, "Dok, rasa kerja mulai." Mulai Mas. Mulai. Ramadan kamu menghormati Ramadan, ora usah. Neng lokalisasi manut dan ora kaya neng Gunung Kidul. Ono Kapolres Pak Wabub Mumet Dase bulan Ramadan penjarane kebak. Kasus perjudian. Kapolresnya bingung telepon kula. "Gus, mang tindak mriki. Penjara kula penuh kasus judi." Sing judi sapa? Pak Haji. Akhirnya kula parani teng Gunung Kidul. "Pak Haji, bulan Ramadan jenengan judi ki maksudnya pripun?" "Ngapunten Gus, nenggo sahur." Ya Allah. Jadi remi keplek judi ki nenggo sahur. Tak takoni, "Pak Haji menang napa kalah?" "Alhamdulillah Gus menang." "Kok saged?" "Nggih, berkah Ramadan." Sangel, angel. Katanya perlu diundang ke Basori. Ya. Penyasini karo Basori. Lah, niku mawon. Pertahankan bahasa madrasah diniyah. Pertahankan turutan. Pertahankan tahlilan. Jangan diganti dengan pembacaan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah niku urung mesti tahlil, lah tahlil niku mesti kalimah thayyibah. Kalau Pak Basori diaturi, acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah. Basori munggah panggung, langsung bengok, Pancasila. Kuwi ya kalimah thayyibah. Dadi lak tahlil kuwi urung mesti nyuwun sewu, lak tahlil kuwi mesti kalimah thayyibah. Kalau kalimah thayyibah belum tentu tahlil. Ziarah kubur tetap aja mok ganti wisata religi. Mosok gua ya, nang di wisata religi. Gini sapa? Gini Gus Dur, ora pantes. Niku istilah ziarah. Solawatan tetep le. Apa? Solawatan dadak diganti seni musik religi. Matamu sok gaya. Neng di berjanjenan. Neng di tibaan. Kelingan biyen zaman biyen Pak Basori. Amtirillahumma qabrahul karim. Bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kula mboten fasih Gus umpamane sing maca handaya. Ora apa-apa Han. Ngetrillahumma qabrahul karim. Wong cangkeme handaya kok. Ora apa-apa. Abtadi'ul imla amismi dzatil aliyah. Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah sing maca handaya ngabetati ngulengim langamis mitatil ngaliyah. Allah ora apa-apa. Ngandaya kon ngimami salat. Ayo Han ngimami alam ya jengal kaidahum kita delil. Oh, cangkeme handaya. Ya jengal gitu. Al muhafadzah alal qadimis sholih.
pertahankan hal-hal lama, tinggalan mbah-mbah kiai kita dulu yang baik, wal akhdu bil jadidil aslah, dengan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan berkahnya Nahdlatul Ulama. Sudah jam 1:30, saya harus pindah ke Tulungagung. Kue enak menghahe, aku ngaji cik dirampok basori. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wadkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Karanggongso matur nuwun, nadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.